Apalagi sekarang setelah masyarakat dan mahasiswa tahu bahwa kelangkaan minyak goreng itu akibat ulah mafia minyak goreng yang sedang mengumpulkan dana untuk membiayai penundaan pemilu. Dijamin kabar terbaru ini pasti akan membuat mahasiswa dan emak-emak akan lebih marah lagi. Ini kurang ajar betul ini. Rupanya kita menderita selama 6 bulan ini karena ulah mereka ya. Informasi yang diungkap oleh anggota DPR RI Masinton Pasaribu itu memang benar-benar membuat kita jadi terperangah. Kok jahat banget ya mereka ini ya. Demi memperpanjang masa jabatan dengan cara menunda pemilu, kemudian mereka tega-teganya membuat hidup rakyat jadi sengsara. Ini penguasa macam apa ya? Yang senang, yang tega membuat rakyatnya sengsara hanya demi tujuan untuk memperpanjang kekuasaan. Ini benar-benar nggak ada kata yang bisa untuk menggambarkan penguasa yang zalim, penguasa yang lalim, penguasa yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzl Ibnu Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Senin ya, tanggalnya 25 April 2022. Mengapa saya perlu mengingatkan kepada Anda bahwa hari ini tanggal 25 April? Penting kita catat, terhitung hari Kamis 28 April 2022, Presiden Jokowi itu akan memberlakukan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Jadi aturan itu tinggal 3 hari lagi akan diberlakukan. Sampai kapan? Anda pasti akan punya pertanyaan lanjutan seperti itu. Sebab kalimat sampai waktu yang ditentukan itu adalah pertanyaan terbuka, open-ended statement. Kapan itu? Kalau menyimak pidato resmi Presiden Jokowi pada hari Jumat 22 April lalu, ada patokannya, yakni sampai kebutuhan minyak goreng di dalam negeri melimpah. Ya, Anda nggak salah mendengar. Kosakata yang dipilih oleh Presiden Jokowi adalah melimpah. Pilihan kosakata itu pasti punya maksud tertentu. Secara psikologis setidaknya dimaksudkan untuk membuat hati emak-emak senang, rakyat juga senang. Karena kalau emak-emak senang kan keluarga juga senang dan rakyat senang. Targetnya tentu saja merebut kembali hati emak-emak yang dalam 6 bulan terakhir ini nyap-nyapan, mengutuk dan menyumpahi pemerintah, terutama Menteri Perdagangan M. Lutfi, dan tentu saja Presiden Jokowi kena imbasnya karena minyak ini langka ya, minyak goreng itu langka. Mereka harus antri berjam-jam, bahkan seperti yang pernah terjadi di Sumatera Utara, ada rombongan mak-mak dari Sibolga, Tapanuli Tengah, yang harus menempuh perjalanan 12 jam ke kota Medan hanya untuk antri minyak goreng. Itu belum seberapa, ada peristiwa yang lebih tragis karena kelangkaan minyak goreng ini. 2 orang mama yang harus meregang nyawa karena antri minyak goreng. Dan ironisnya peristiwa itu terjadi di Kalimantan Timur, sebuah provinsi yang salah satu kabupatennya dipilih akan menjadi ibu kota negara baru oleh Jokowi. 1 orang lagi mama itu seingat saya dia wafat itu di Samarinda. Jadi ia bertetangga dengan calon ibu kota baru. Ini kan gambaran yang sangat ekstrim dari bunyi pepatah seperti ayam mati di lumbung padi. Sebab Indonesia adalah negara produsen dan pengekspor CPO terbesar di dunia. Jadi memang kudunya kita di Indonesia ini punya stok minyak goreng yang melimpah. Ibarat kata kita bahkan bisa tenggelam di lautan minyak goreng kalau benar Presiden Jokowi memberlakukan larangan ekspor secara total untuk jangka waktu yang cukup lama. Kelangkaan minyak goreng inilah salah satu hal yang kemarin membuat mahasiswa di seluruh Indonesia bergerak, bahkan sampai kota-kota kecil yang selama ini kita jarang sekali mendengar ada unjuk rasa ya. Benar bahwa pemicunya pada waktu itu adalah wacana penundaan pemilu. Tapi setelah Presiden Jokowi mencabut atau minta para menterinya menghentikan wacana penundaan pemilu, ternyata mereka ini tetap turun ke jalan. Tanggal 21 kemarin mahasiswa masih turun ke jalan di Jakarta. Sebab bukan itu satu-satunya alasan mereka berunjuk rasa ya.
kenaikan harga-harga dan kelangkaan minyak goreng itu masuk dalam daftar panjang tuntutan mahasiswa. Apalagi sekarang setelah masyarakat dan mahasiswa tahu bahwa kelangkaan minyak goreng itu akibat ulah mafia minyak goreng yang sedang mengumpulkan dana untuk membiayai penundaan pemilu. Dijamin kabar terbaru ini pasti akan membuat mahasiswa dan emak-emak akan lebih marah lagi. Ini kurang ngajar betul ini. Rupanya kita menderita selama 6 bulan ini karena ulah mereka ya. Informasi yang diungkap oleh anggota DPR RI Masinton Pasaribu itu memang benar-benar membuat kita jadi terperangah. Kok jahat banget ya mereka ini ya. Demi memperpanjang masa jabatan dengan cara menunda pemilu, kemudian mereka tega-teganya membuat hidup rakyat jadi sengsara. Ini penguasa macam apa ya? Yang senang, yang tega membuat rakyatnya sengsara hanya demi tujuan untuk memperpanjang kekuasaan. Ini benar-benar nggak ada kata yang bisa untuk menggambarkan penguasa yang zalim, penguasa yang lalim, penguasa yang jahat seperti yang terjadi saat ini. Nah, Anda pasti bertanya-tanya, untuk apa sih dana yang mereka kumpulkan dari mempermainkan surat izin impor itu? Yang sangat jelas adalah untuk membiayai kebulatan tekad yang hingga kini masih terus berlangsung di berbagai daerah. Anda pasti setiap hari masih bisa menonton ada kiriman kebulatan tekad dari berbagai daerah. Ada berapa orang datang ke sini? Ya, kurang lebih 20. Naik apa datang ke sini? Naik angkutan Metro Mini. Rencananya ke sini apa yang mau dilakukan ini? Mendukung Jokowi, lantik jadi Polri. Udah. Mengapa mendukung Jokowi lantik jadi Polri? Gak tahu, saya juga. Saya gak pernah nonton TV. Gak tahu begini, suruh begini, saya ikut-ikut aja. Maksudnya disuruh siapa? Disuruh yang bawa. Kenapa mau? Dapat duit. Dapat duit gimana? Dikasih uang capek. Nah itu tadi gambaran kebulatan tekad yang dilakukan di berbagai daerah. Ini kasihan nih ya. Mereka-mereka ini kan sebenarnya cuma paling saya kira kalau untuk hadir pada kebulatan tekad itu mereka cuma dapat uang 100 atau 200 ribu. Atau pada waktu seperti yang terjadi di Pekanbaru, di Riau pada waktu itu mereka dijanjikan untuk bisa membeli minyak goreng murah. Tapi ternyata kemudian mereka diminta untuk melakukan kebulatan tekad mendukung Presiden Jokowi itu 3 periode. Murah banget ya tarif kebulatan tekad ini. Tapi Anda jangan bayangkan yang sampai ke rakyat itu kecil. Tapi kan jumlahnya itu sangat banyak. Belum lagi kita tahu ada IO-nya, ada koordinatornya dan sebagainya. Mereka ini yang mendapat banyak duit. Kemudian untuk apa lagi? Untuk kampanye melalui media dan media sosial, untuk membayar para buzzer. Ini pasti jelas ini. Untuk membayar lembaga survei yang mau mendukung wacana penundaan pemilu. Dan kemudian pasti yang paling besar itu untuk membayar parpol dan anggota DPR serta DPD yang mau bersedia mendukung penundaan pemilu melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Bahkan beberapa waktu lalu itu politisi dari Partai Demokrat, Panca itu dapat bocoran bahwa DP penundaan pemilu itu sudah bisa diambil oleh para anggota DPR. Tolong Anda catat ya, Panca ini pula yang pertama kali membocorkan ke publik foto Luhut Panjaitan bersama komisaris PT Wilmar MP Tumanggor. Sejauh ini upaya mereka untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi itu gagal total. Saya perlu memberi garis merah sejauh ini ya, karena mereka masih terus berusaha. Semua menolak wacana penundaan pemilu. Kalau kita amati sekarang pemberitaan-pemberitaan media itu sekarang sudah mulai bergeser ke tengah ya, bahkan mungkin lebih jauh dari tengah, karena kalau tadinya itu mereka betul-betul berada di kiri ya mendukung Presiden Jokowi, media-media ini terutama media-media yang dimiliki para taipan yang mendukung Presiden Jokowi. Nah, kemudian bagaimana dengan lembaga survei? Wah, lembaga survei kan selama ini juga banyak sekali yang jadi pendukung Presiden Jokowi. Ingat waktu itu wacana tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi itu masih sangat tinggi. Bahkan ada sebuah lembaga survei yang nekat menyatakan bahwa kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu naik karena kebijakan terhadap minyak goreng. Masih ada. Nah, tetapi sekarang sebagian besar lembaga survei yang tadinya mendukung Presiden Jokowi itu sudah mulai mempublikasikan hasil survei-survei yang berlawanan dengan kehendak mereka.
disebutkan bahwa mayoritas rakyat menolak penundaan pemilu dan tidak ingin memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Ini sangat telak ya, kalau mereka-mereka yang tadinya mendukung kemudian juga berbalik arah. Bagaimana dengan partai politik pendukung pemerintah? Semua juga menolak dan memasang badan menentang kehendak lacur itu. Sekarang ini kalau kita perhatikan tinggal Golkar dan PKB yang masih bertahan. Tapi saya kira ini menunggu waktu juga untuk berbalik. Kalau arus gelombang penolakan sangat besar, mereka pasti juga akan berbalik. PAN yang tadinya jadi pendukung juga sudah lebih dulu berbalik badan ini ya. Pukulan terhadap wacana penundaan pemilu itu semakin berat. Itu setelah Kejaksaan Agung menetapkan langsung dan langsung menahan 4 orang tersangka yang disebut sebagai mafia minyak goreng. Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan Indrasari Wisnuwardana, dan 3 orang komisaris dan eksekutif dari 3 korporasi besar perusahaan sawit. Dari 4 orang yang sudah jadi tersangka itu, sekarang fokus perhatian publik dan media tertuju hanya pada 2 orang saja. Pertama, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana, dan kedua Komisaris PT Wilmar Nabati MP Tumanggor. Publik ini meragukan kalau sebagai Dirjen Indrasari itu bisa bermain sendirian menerbitkan surat izin ekspor. Pasti ada kekuatan besar di atasnya yang ikut bermain. Apalagi bila sinyalemen yang disampaikan Masinton itu betul, bahwa mereka ini memainkan kuota ekspor, surat izin ekspor dalam rangka pengumpulan dana untuk penundaan pemilu. Nah, pandangan publik kalau sudah ngomong soal penundaan pemilu itu pasti tertuju kepada Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang berdasarkan investigasi media yang Tempo dan CNN menjadi otak di balik penundaan pemilu. Anda masih ingat ya, pada waktu alasan digunakan oleh Luhut Panjaitan adalah di big data, percakapan publik yang menginginkan adanya penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi. Alasannya, kenapa? Untuk pemulihan ekonomi. Tapi kita juga sama-sama tahu, kemudian big data ini ditelanjangi oleh banyak sekali mereka para praktisi pengelola big data, bahkan yang telak itu Ketua DPD Lanyala Mataliti juga kemudian buka-bukaan mengenai big data yang dia miliki. Dan ternyata pembicaraan tentang pemilu itu sendiri tidak sampai 1 juta. Jadi dari 110 juta sampai 1 juta hanya sekitar 600-an ribu. Jadi nggak signifikan ini. Sorotan terhadap Luhut ini makin tajam karena beredar foto-foto MP Tumanggor, ini Komisaris PT Wilmar Nabati tadi, itu bersama Luhut dalam posisi foto yang sangat intim. Saya kira Anda jangan bosan-bosan ya melihat foto ini, karena ini foto ini bicara sejuta makna. Dengan melihat foto ini Anda tahu sebenarnya apa yang terjadi di tengah kehebohan wacana penundaan pemilu. PT Wilmar ini juga terhubung dengan Luhut melalui perusahaan patungan dengan holding milik Luhut, yakni PT Toba Sejahtera. Mereka itu punya satu perusahaan kongsi namanya PT Tritunggal Sentra Buana dan memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur. Wilmar juga menjadi sponsor klub sepak bola milik Kaisang Pangarep putra Jokowi. Nah, inilah yang bikin makin ngeri-ngeri sedap cerita ini. Penangkapan para tersangka mafia minyak goreng dan info yang diledakkan oleh Masinton Pasaribu inilah yang tampaknya mendasari mengapa tiba-tiba Jokowi mengumumkan larangan total ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Langkah dramatis itu kita bisa baca bertujuan agar Jokowi itu tidak dikait-kaitan dengan mafia minyak goreng, khususnya yang lebih serius inilah pengumpulan dana untuk menunda pemilu dan juga aliran dana sponsor kepada putranya Kaisang Pangarep. Toh sekarang, ini kira-kira cara berpikirnya Pak Jokowi, dia sudah bisa membuktikan, bisa bertindak tegas dan tidak kenal kompromi ketika berurusan dengan para pemain sawit dan minyak goreng. Masuk masih dikait-kaitkan lagi gitu. Kalau saya terkait dengan mafia minyak goreng ini, mana berani saya mengambil keputusan seperti ini. Kira-kira begitu cara berpikir Pak Jokowi. Nah sekarang kan tinggal terpulang pada publik, apakah publik percaya dengan keputusan Pak Jokowi ini. Nah sekarang kita kembali kepada pertanyaan awal, sampai kapan larangan itu akan berlangsung? Sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, atau bahkan hanya sehari atau 2 hari? Soal ini sekarang dijadikan bahan tebak-tebakan bahwa bahkan ada juga yang menjadikannya taruhan. Saya kira kalau Anda yang puasanya serius nggak mungkin ya menjadikan taruhan, paling ini tebak-tebakan gitu.
Taruhannya apa? Ya taruhannya traktir buka puasa. Kalau yang ini saya kira nggak dosa ya, mentraktir orang buka puasa itu kan malah dapat pahalanya sama dengan mereka yang berpuasa. Jadi yang kalah juga untung, bahkan yang kalah menurut saya malah lebih untung. Nah, mereka ini yang melakukan tebak-tebakan atau bahkan bertaruh ini nggak terlalu salah. Sebab pemerintah ini kan punya catatan pernah melakukan hal yang sama pada sektor batu bara. Kasusnya ini juga persis sama. 10 juta pelanggan PLN di Jawa, Madura, dan Bali itu terancam pemadaman karena pasokan batu bara ke PLN tak terpenuhi. Sama seperti produsen sawit, para eksportir batu bara ini juga dikenakan aturan kewajiban memenuhi pasar domestik dengan harga yang berbeda dengan harga pasaran dunia. Istilahnya kan kita kenal sebagai domestic market obligation dan domestic price obligation, alias kewajiban untuk memenuhi pasar domestik dan kewajiban untuk menjual harga secara domestik, bukan harga pasaran internasional. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sejauh ini semuanya sama banget. Ini penyelesaiannya juga karena apa? Karena PLN itu akhirnya harus mengalah, diharuskan membeli harga batu bara sesuai dengan harga pasaran. Sama persis kan dengan harga kemasan yang sejak tanggal 16 Maret lalu dilepas sesuai dengan harga pasaran. Cuman bedanya pada minyak goreng itu ada harga eceran tertinggi untuk minyak curah, yakni Rp14.000. Tapi Anda tahu kan apa yang terjadi di pasar? Minyak goreng curah jadi langka di pasaran. Ada media bahkan sampai menggambarkannya itu secara bombastis dan dramatis menurut saya. Karena mereka menulis judulnya itu seperti mencari jarum di antara tumpukan jerami. Benar-benar ampun-ampunan mencari minyak goreng curah. Larangan ekspor batu bara akhirnya dicabut setelah berlaku hanya ini sekali lagi hanya itu 11 hari. Padahal waktu itu kan pemerintah secara tegas melarang ekspor selama 1 bulan, tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2022. Jadi baru 3 bulan lalu. Soal larangan ekspor minyak goreng ini lebih ruwet loh dibandingkan dengan batu bara. Kalau batu bara itu pemainnya pemain-pemain besar, jarang sekali ada rakyat atau rakyat biasa, atau kalau seperti di sawit itu petani yang punya tambang batu bara. Kalau di sawit ini beda, sebab ini kan dampaknya itu tidak hanya terhadap para pemain besar, tapi juga pada para petani sawit. Kalau tadi perusahaan besar itu tidak bisa ekspor, maka mereka kan akan dipastikan akan mengurangi produksinya. Gudang-gudang mereka penuh karena mereka terus memproduksi sementara tidak bisa ekspor. Nah, kemana para petani akan menjual produksi sawitnya? Padahal mereka sekarang ini termasuk yang ikut menikmati harga sawit yang tinggi di dunia internasional. Berdasarkan data dari BPS tahun 2019, ini mungkin perlu ada update ya. Porsi petani itu mereka punya kebun itu sampai sekitar 40%, sementara perkebunan besar itu porsinya sekitar 52% gitu. Nah, mereka ini pasti akan sangat terpukul ya dengan larangan ekspor ini. Ini PR buat pemerintah memikirkan para petani yang menggantungkan nafsunya pada kebun sawit mereka. Belum lagi kalau kita bicara kerugian yang dialami korporasi besar sawit yang ya saya sebut dalam tanda petik tidak ikut terlibat dalam kasus mafia minyak goreng. Mereka yang tergabung dalam gabungan asosiasi pengusaha kelapa sawit Indonesia ini pasti tidak akan tinggal diam. Lobby-lobby mereka ini di pemerintahan kan sangat kuat. Ya, ini tarik menariknya pasti akan sangat menarik ya. Nah, bagaimana dengan pemerintah sendiri? Dipastikan ini yang sekarang pusing 7 keliling adalah Menko Sri Mulyani. Dia pasti bakal kalang kabut menghadapi larangan ini. Dia bisa menghitung-hitung kembali dan pasti dia nanti akan menyodorkan pada presiden, ini loh Pak data-datanya kalau Bapak ngambil keputusan untuk melanjutkan larangan gitu ya. Kira-kira begitu ya bahasanya. Nah, pada tahun 2021 itu penghasilan pemerintah dari ekspor CPO dan batu bara itu menyelamatkan APBN yang babak belur karena pandemi. Para ekonom juga punya hitung-hitungan ini tentang larangan ini. Kalau larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya diberlakukan selama 1 bulan saja, maka Indonesia itu akan kehilangan pendapatan sebesar 3 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan dengan kurs 14.000 saja, itu total mencapai 42 triliun. Maafkan kemarin ya, saya salah menyebut bahwa per bulannya itu kalau 3 miliar US dollar itu saya sebut 4,2 triliun. Jadi dikalikan 10, 42 triliun. Maafkan saya karena rupanya hitung-hitungan saya untuk angka-angka yang besar semacam ini memang sangat berat. Tapi sekarang sudah saya koreksi ya. Ini kan pendapat yang sangat besar.
Sementara kalau pendapatan yang langsung diterima oleh pemerintah dari pajak ekspor itu mencapai 4 triliun atau setahunnya sekitar 48 triliun sampai 50 triliun. Perlu dicatat, pendapatan itu ketika kebijakan domestic market obligation 30% masih diberlakukan. Padahal pemerintah kan baru saja menghapus kebijakan domestic market obligation 30% itu, dan sebagai gantinya menaikkan pajak ekspor dari 375 US dollar per ton itu menjadi 675 US dollar per ton. Jadi ada kenaikan 80%. Alasannya kenaikan tarif itu untuk menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri dan subsidi minyak goreng dengan harga eceran tertinggi 14.000. Dengan begitu dipastikan devisa yang akan masuk itu kalau aturan ini berlakukan dan tidak ada larangan ekspor itu kan akan meningkat 30%. Sementara pajak ekspor juga akan meningkat lebih tinggi. Kalau dari semula, katakanlah semula ya, ketika masih dengan DMO itu total 4 triliun per bulan, itu dengan naik 80% itu kan bisa menjadi, dengan tambahan DMO 30% itu menjadi 5,2 triliun. Nah, kalau kemudian ada plus tambahan 80% karena tadi pajaknya dinaikkan 80%, ya total kira-kira dari pajak saja akan mendapat 9,36 triliun. Tinggal dikalikan 1 tahun. 100 triliun. Nah, jadi kan dana besar sekali ya. Jelas itu uang besar yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah yang kini tengah menghadapi tekanan APBN yang sangat berat. Karena itulah saya kemarin menyebut kebijakan Pak Jokowi menyetop ekspor minyak goreng dan bahan bakunya ini seperti kebijakan orang panik ya. Kebijakan yang tidak dikalkulasi secara matang, seperti orang yang mengejar tikus dengan cara membakar lumbungnya. Dari hitung-hitungan yang saya sampaikan tadi sangat jelas, larangan ekspor ini dipastikan tidak akan berlangsung lama, bahkan mungkin lebih cepat dibandingkan larangan ekspor batu bara. Ini kalau kalkulasi ekonomi. Kalau kalkulasi politik dari Presiden Jokowi tentu saja berbeda, karena kalau udah kalkulasi politik itu pasti at all cost ya, pasti seluruh biaya akan ditanggung. Karena tadi untuk memperbaiki citra dari Presiden Jokowi, memutus mata rantai dengan asosiasinya ya gitu. Ini kita mesti membuat kalimatnya gitu ya, asosiasi, jangan dulu menyimpulkan ada keterlibatan, asosiasi dengan mafia minyak goreng yang mengumpulkan duit dari mempermainkan harga di dalam negeri. Nah, jadi saya kira kalau hitung-hitungannya hanya kalkulasi ekonomi, maka nggak sampai bulan lah, paling juga pekan atau bahkan hari. Selamat bermain tebak-tebakan. Semoga kali ini Anda beruntung. Saya Hersbunu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Tetaplah terus menjaga akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.